Good morning guys. It's been day 27 Road 1 Million Series. Dan pagi ini sedikit berbeda karena saya memutuskan untuk keluar dan jalan kaki. Karena tujuannya tidak hanya untuk wealthy, tapi juga untuk being healthy. No one here. I am alone, and that's why I like to jogging or walking at this moment. As you can see, there is no one. It's only me. Let's go. When I see rumah yang bagus atau rumah tingkat, saya selalu mensolawatinya karena doa adalah ucapan adalah doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pasti bisa. So, I already home. Dan biasanya hal pertama yang saya lakukan sebelum bekerja adalah membaca buku. Karena entah mengapa ketika saya tidak membaca buku, saya merasa sangat bodoh. Dan itu adalah hal yang bagus karena saya harus terus berpikir bahwa gelas saya kosong. Setiap hari saya harus belajar untuk mengisi gelas saya every single day. Dan buku yang saya baca saat ini adalah Content Creator Black Book dari Denny Santoso. Dan saya juga sedang melakukan atau mencoba metode baru ketika membaca yang tidak hanya menambah wawasan di kepala saya, tetapi juga bisa meningkatkan skill komunikasi saya dan juga meningkatkan skill berbicara di depan kamera. Dan akan saya tunjukkan atau contohkan metode yang saya gunakan untuk membaca buku sehingga saya bisa menambah wawasan dan juga bisa meningkatkan skill komunikasi saya. Metodenya adalah membaca buku dengan volume tinggi dan juga membuka mulut selebar-lebarnya. Dengan cara ini, saya bisa meningkatkan skill komunikasi saya, meningkatkan skill berbicara saya, dan juga meningkatkan artikulasi di setiap kata yang saya ucapkan. Akan saya tunjukkan metode yang saya gunakan sekarang juga. Contohnya seperti 3 jenis false belief. False belief dibagi menjadi 3, yaitu 1. Vehicle false belief. Ini adalah false belief terhadap apapun yang Anda tawarkan. Dalam konteks produk pembakar lemak yang saya tawarkan tadi, mereka tidak percaya kalau produk itu aman untuk mereka, atau mungkin bisa membantu mereka yang sudah mencoba banyak produk yang lain, tapi tidak berhasil. Yang kedua adalah interval false belief. Ini adalah kepercayaan yang salah terhadap diri mereka sendiri. Mereka percaya terhadap produk Anda, tetapi mereka tidak percaya terhadap kemampuan diri mereka sendiri. Dan ini adalah metode yang saya gunakan ketika membaca buku. Karena dengan cara ini, saya tidak hanya menambah wawasan ke kepala saya, tapi ketika saya membaca buku dengan volume yang tinggi, secara tidak langsung, saya juga sedang melatih diri saya untuk berbicara di depan kamera dan juga bisa meningkatkan skill komunikasi saya. Dan ini adalah salah satu metode yang bagus jika kamu juga ingin menambah wawasan dan juga melatih skill komunikasi kamu. Hanya menggunakan handphone saja, Anda sudah bisa bercerita banyak hal. Dan ini adalah latihan yang saya lakukan setiap hari, every single day, no matter what. Membaca buku dan juga berbicara atau membacanya dengan volume yang tinggi dan juga mencoba untuk melatih body language saya, entah itu tangan, badan, ekspresi wajah, dan semuanya. Karena dengan aktivitas seperti ini, saya tidak hanya menambah wawasan, tapi juga melatih komunikasi saya, melatih berbicara saya, melatih berbicara di depan kamera. Dan saat saya latihan, di depan saya ini ada cermin. Jadi saya juga bisa melihat diri saya berbicara, bisa melihat gerak tubuh saya, dan bisa langsung memberikan feedback kepada diri saya. Dan saran saya, jika kamu ingin mencoba metode ini, cobalah untuk membaca buku sesuai tipe konten kamu. Kalau kamu ingin berbicara tentang finansial di konten kamu, maka kamu bisa berbicara atau membaca buku tentang finansial dan seterusnya. Intinya, sesuaikan dengan topik konten kamu. So right now, I'm working on voice over video.
Cek cek 1 2 3. Hai, saya Andre. Saya sedang dalam misi meraih 1 miliar rupiah. Dan ada satu kalimat yang sangat membekas di hati saya. Jangan kejar uang, tapi kejar skill. Karena uang akan datang sendiri. Setiap hari kita punya waktu 24 jam. Tapi tidak semua orang menggunakan waktu itu untuk membangun masa depan. Semua orang yang ingin sukses harus tahu ini. Sukses itu tidak bisa diraih dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Tidak, tapi perlu yang namanya proses. So, it's editing time atau waktunya untuk mengedit video. Dan sorry jika video saya tidak terlalu jernih karena saya menggunakan kamera depan HP saya. Dan ada beberapa orang yang menanyakan device apa yang saya gunakan untuk merekam video. Dan jawabannya adalah saya merekam menggunakan HP iPhone lama saya, yaitu iPhone 11 yang saya beli 3 tahun yang lalu dan sekarang masih saya gunakan untuk membuat konten. Dan sekali lagi, cara terbaik untuk memulai bisnis adalah menggunakan apa yang sudah kamu punya. Okay? So, it's editing time, let me grinding, let me work for today, and I will chase my dreams as soon as possible. Bukan untuk ditertawakan, tapi untuk dikejar. Jadi saya mulai berkarya dan mulai berkembang. Hai, saya Andre. Saya sedang dalam setiap hari kita punya waktu. Hai, saya Andre. Saya sedang dalam misi meraih 1 miliar rupiah. Dan ada satu kalimat yang sangat membekas di hati saya. Jangan kejar uang, tapi kejar skill. Karena uang akan datang sendiri. Jangan kejar uang, tapi kejar skill. Karena uang akan datang sendiri. Bukan tujuan utama. Tujuan saya jadi versi terbaik dari diri saya setiap hari. And sekarang sudah pukul 10:30 dan saatnya untuk melanjutkan to-do list saya, yaitu melanjutkan produk digital saya, melanjutkan menulis produk digital saya, membuat produk digital saya, dan juga menyelesaikan produk digital saya. Dan the bad news is, progres saya sepertinya tidak cukup bagus karena jika dipresentasikan mungkin progres produk digital saya baru 20%. Padahal target saya selesai pada tanggal 25, yang mana tinggal 1 hari lagi. Tapi apapun itu hasilnya, saya akan terus berusaha. Yang penting tidak cepat jadi, tetapi saya harus benar-benar memastikan bahwa produk ini bagus dan bisa bermanfaat serta membantu buyer saya atau customer saya. So, let's do the work. So, hi. Dan sekarang sudah pukul 12 kurang seperempat. And now I'm still here. Dan bagaimana menurut kamu format video baru saya? Apakah bagus? Atau lebih baik talking head video seperti ini? Coba tulis di komentar. Dan saya hanya ingin bercerita di sesi sekarang. Saat saya pertama untuk memutuskan membuat video ini, Road to 1 Million Series, di mana saya akan mendokumentasikan perjalanan saya dari 0 ke 1 miliar, sejujurnya saya tidak ekspektasi apapun. Saya tidak berharap mendapatkan apapun. Saya hanya ngomong ke diri saya sendiri. Tidak ada salahnya untuk berbagi cerita, dan tidak ada salahnya untuk mendokumentasikan perjalanan saya. Toh, kedepannya, yang pertama merasa bangga ketika saya berhasil adalah diri saya sendiri. Jadi ini tidak masalah untuk membagikan sesuatu. Dan ternyata respon positif dari kalian sangat luar biasa. Terima kasih banyak atas dukungan kalian, doa kalian, support positif kalian. Terima kasih banyak. Dan mungkin kamu bertanya, kenapa di setiap kolom komentar saya selalu membalas dengan kata-kata I wish you all the best. Karena saya kira itu adalah hal yang saat ini yang bisa saya lakukan. Saya belum bisa memberikan giveaway sebagai tanda terima kasih. Saat ini belum bisa, tapi mungkin kedepannya mungkin bisa. Dan saya kira saya baru bisa memberikan 2 timbal balik atas respon positif kalian. Yang pertama, memberikan informasi yang positif atau konten yang positif di setiap konten saya. Dan yang kedua, membalas
komentar kalian dengan doa, I wish you all the best. Dan itu adalah yang akan saya coba lakukan setiap hari ketika ada dukungan dari kalian. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian, terima kasih banyak atas doa positif kalian. Saya harap doa positif kalian juga kembali ke diri kalian. Apapun impian kamu, apapun tujuan kamu, semoga dilancarkan dan saya yakin kamu bisa menggapainya. Dan for your information, saya juga mencoba untuk membagikan konten perjalanan saya ini di TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Dan ada orang yang mengomentari tentang mimpi saya, mendapatkan 1 miliar rupiah. Dia bilang saya make. Dan ini juga membuat saya tertawa. Saya tidak sedih karena sebelum saya mendapat komentar tersebut, saya pernah bilang kalau mimpi saya belum ada orang yang menghujat mimpi saya, artinya mimpi saya kurang besar. So, it's a good things. Itu adalah tanda yang bagus. Ada orang yang bilang, mimpimu ketinggian, mustahil. Mimpi lu, it's a good things. Artinya mimpi saya sudah besar. Dan saya yakin saya bisa menggapainya. Dan saya akan menggunakan komentar seperti ini sebagai motivasi, sebagai pemacu semangat untuk bisa meraih impian saya. Jadi, saya hanya ingin berbicara kepada kamu, apapun impian kamu, raihlah. Impian atau mimpi kamu bukan untuk dihujat orang lain, tetapi untuk dikejar, untuk diraih. Dan saya yakin apapun impian kamu pasti bisa kamu capai. Tuhan atau Allah memberikan mimpi di kepala kita karena Allah yakin kita bisa menggapainya. Kalau Allah yakin, kita juga harus yakin bahwa kita bisa. Mulai ambil lagi sekarang, konsisten, dan saya yakin saya dan kamu bisa menggapai impian kita masing-masing. So, sekali lagi, menurut kamu bagaimana format video baru saya? Karena sejujurnya beberapa hari ini saya sedang melakukan testing atau trial and error mengenai format konten baru dari Road to 1 Miliar series ini. Apakah lebih baik talking head seperti ini atau vlogging style atau apapun itu, coba beri tanggapan kamu di kolom komentar. Dan itu saja update untuk hari ke-27 Road to 1 Miliar series ini. Thank you for watching, and as always, I wish you all the best.